Kalau umpamanya orang itu dicoba, orang itu muntah terus, ya, muntah terus nggak berhenti, kemudian muntahnya sampai kena baju, kena pakaian, itu muntah tersebut karena itu sehingga pada dalam kondisi terus menerus, itu hukumnya dima'fu. Seperti wa ghairi kadamil baruri, seperti apa? Darahnya nyamuk. Nah, darahnya nyamuk, tapi kalau darahnya banyak tetap najis. Termasuk darahnya hewan-hewan seperti yang tadi apa, ikan atau apa, ayam. Ketika kita lihat itu sudah bersih, nggak ada darahnya, ketika habis dimasak dibongkar ada darah sudah matang, itu kufia lahu, ditorere, ampun, tapi darahnya jangan dimakan, harus dibuang. Belum kita tutup dan minta bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari Bapak Sugianto sebesar 5 juta rupiah. Semoga Bapak Sugianto dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Dan kita minta bacaan suatu Fatihah pula kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah di pagi ini. Semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan nikmat iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Semoga kita senantiasa kuat dalam memegang teguh kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di antara duduk kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan duduk dalam lingkaran taklim ini bagian daripada untuk menguatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita, amin ya robbal alamin. Selawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim di pagi ini dengan kajian ilmu fikih dengan referensi kitab Fathul Qorib
kemarin bab hal-hal yang membatalkan tayamum. Tinggal satu lagi Pak ya untuk hal-hal yang membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Wasalisu, hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemarin yang pertama apa Pak? Kullu ma abtalal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Yang kedua, ru'yatul ma, setelah tayamum melihat air bagi orang yang tayamum karena tidak adanya air ketika kita dibolehkan tayamum lantaran tidak ada air, mencari di mana nggak ada, tahu-tahu ketika kita tayamum mau melaksanakan sholat kita melihat air, berarti tayamumnya batal, harus diulang dengan wudu. Yang ketiga, wasalisu, yang ketiga ar-riddatu, murtad. Murtad ketika habis tayamum tiba-tiba murtad, kita pindah agama, berarti tayamumnya otomatis tayamumnya batal. Mungkin kita ingat dulu pembahasan yang sudah pernah kita sampaikan bahwa ar-riddatu salasu aksamin, murtad itu ada tiga macam. Yang pertama i'tiqadatun, murtad secara i'tikadnya, keyakinannya berubah, tiba-tiba berubah gimana? Man syakka alallahi wa rasuli, orang yang ragu kepada Allah, dia ragu bahwa Allah itu Tuhannya, Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita, ragu apa benar Tuhan kita Allah. Wa rasuli, dan ragu terhadap para rasul Allah yang sudah diwajibkan bagi kita bahwa tafsiru khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin haqiq waqtanim, bahwa setiap muslim ya wajib mempercayai bahwa jumlah nabi yang dan rasul dan yang diutus untuk menyampaikan wahyunya itu 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ragu, hatinya ragu, keyakinannya ragu, tuh berarti orang itu masuk kategori murtad. Nah, murtad keyakinan ini adalah enggak ada orang yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Yang kedua, murtad af'alun, murtad salah perbuatan, ya dia menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Tuhan selain Allah, murtad. Yang ketiga, wa aqwalun, murtad secara ucapan. Nah, ketiga jenis murtad tersebut adalah termasuk hal-hal yang membatalkan ibadah kita, termasuk yang membatalkan tayamum tadi. Faslun, kita lanjut fi bayanin najasati. Ini fasal menerangkan tentang beberapa najis, wa iza latiya, dan cara menghilangkan najis atau cara mensucikan najis. Wa hadal fasli, ini fasal madkurun disebutkan fi ba'din nusahi,
dalam sebagian redaksi qabaila kitabis sholati, sebelum kitab yang membahas tentang sholat. Ya, masalah najis ini dibahas di dalam beberapa kitab sebelum pembahasan tentang sholat. Wan najasatu, najis itu apa? Logatan, menurut logat as-say'ul al-mustaqdiru. As-say'u sesuatu, al-mustaqdiru yang dianggap kotor atau yang menjijikkan. Nah, sekali lagi, apa itu najis? Menurut pengertian syariat ilmu fikih, sesuatu yang dianggap kotor atau menjijikkan. Tapi tidak semua yang kotor berarti najis, dan tidak semuanya najis apa? Tidak semua yang kotor itu najis, dan tidak semua yang bersih itu suci. Nah, ya, itu gambarannya. Contoh umpamanya barang yang kotor, mungkin kotor karena debu, kotor karena lumpur. Lihat lumpurnya, kalau lumpurnya bersih suci, berarti itu tidak masuk kategori najis. Tapi tidak semuanya yang bersih itu juga suci. Contoh apa? Bawa contoh pokoknya di kamar mandi. Makanya dilarang orang sholat di kamar mandi dalam kondisi yang tidak ada apa-apa. As-say'ul mustaqdiru, sesuatu yang apa? Yang dianggap kotor, dianggap menjijikan menurut agama. Kemudian ada penjelasan yang lain, apa itu najis? Sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi sahnya sholat, baik fardu maupun sunat, itu disebut najis. Karena orang yang mengerjakan ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, syarat sahnya sholat adalah harus bersih dari najis, baik tempatnya, pakaiannya maupun badannya, itu harus bersih dari najis. Untuk itu masalah ini selalu berkaitan dengan kita setiap hari. Masalah najis kita lihat di hadapan kita, pasti ini masalah hal ini berkaitan dengan kita, terutama yang berkaitan dengan ibadah baik wajib maupun yang sunat, utamanya melaksanakan sholat. As-say'ul mustaqdiru, termasuk hal-hal yang menjijikkan. Nah, kembali lagi bahwa hal-hal yang kotor atau yang menjijikkan tidak semuanya dihukumi najis. Contoh, ludah menjijikkan nggak Pak? Riak menjijikkan nggak? Ingus menjijikkan nggak? Ih, jijik itu orang itu, ingusnya sampai maler meter begitu, udah ingusnya hijau lagi ya. Kalau nggak hijau, ingusnya kuning lagi, jijik. Tapi kembali lagi bahwa ingus, ludah, liur itu kembali lagi itu menjijikan, tapi hukum asalnya tidak najis. Untuk liur, riak, termasuk riak atau ingus, itu menjijikan tapi tidak najis. Tapi lihat konteksnya ya. Pernah saya sampaikan bahwa liur, ingus atau riak itu kalau datangnya aso itu minal mu'tamadi tohirun. Kalau ingus, riak apa
apa daha yang dia naik ya, yang naik dari perut ya, dari perut kemudian keluar itu najis. Tapi kalau tidak dari perut hukumnya suci, bukan bersih Pak ya, hukumnya suci. Nah kembali lagi, termasuk ludah itu hukum aslinya suci. Makanya kalau umpamanya ada orang sholat sering nggak nelen lidah Pak, nelen ludah nelen lidah lagi. Orang sholat lagi sholat kan, hal-hal yang membatalkan sholat termasuk apa? Makan, minum. Tiba-tiba dalam sholat nelen ludah. Nelen ludah gimana? Ada lagi sholat dengar orang makan apa, lihat di depan kita ada orang makan belimbing sayur, wah langsung nelen ludah, batal gak sholatnya? Kembali lagi, kalau ludah itu masih di dalam mulut belum keluar dari bibir, itu masuk kategori barang dalam. Kalau ditelan sholatnya tidak batal, kecuali kalau sudah keluar dari bibir, dibuat main-mainan, ditelan lagi. Tak umpamanya seperti orang puasa nelan ludah, biarpun ludahnya itu banyak, puasanya tidak batal. Tapi dengan catatan itu tadi, baik puasa maupun lagi tengah sholat, kalau itu ludahnya atau riaknya masih di dalam mulut, belum keluar dari bibir, hukumnya masih suci. Kalau dalam sholatnya tidak jadi masalah. Kembali lagi, itu semua adalah apa? Al-mustaqdiru, tapi tidak dihukumi najis. Tapi dengan catatan pula, kalau itu ludahnya, riaknya tidak bercampur dengan barang yang najis seperti darah. Kalau ludahnya bercampur dengan darah, habis nyabut gigi, ludahnya bercampur darah, harus dikeluarin. Kalau memang dikeluarin terus mengalir terus, itu namanya konteksnya lain lagi dengan kondisi yang berbeda, karena itu masuk kategori darurah, nggak jadi masalah. Nah ini yang berkaitan dengan yang tadi kita sebutkan, wal bulghamu as-saitu minal mu'tati najsun, riya termasuk ingus atau termasuk apa itu ilar Pak ya, ilar, ingus, ria. Al minal asa itu minal mu'dati, yang naik dari perut, iku najisun, najis, hukumnya najis. Bi khilafin nazili minal roksi, lain kalau itu semua yang turun dari kepala, au min aqsal halki, dari apa, pokoknya pangkal tenggorokan bahkan sampai dada, itu pun apa, fa innahu tahirun, hukumnya tetap bersih alias suci. Itu menurut bahasa, sesuatu yang dianggap kotor, dianggap apa, menjijikkan. Wasar'an, nah sekarang yang dianggap adalah menurut syara. Wasar'an dan najis menurut syara, kullu ainin, setiap benda, haroma, yang haram, tanawuluha, mempergunakannya, alal itlaqi, secara mutlak, itu maksud najis. Kullu ainin,
haroma tanawulwa, setiap benda yang haram digunakan secara mutlak. Mutlak ini apa? Tanpa ada batasan. Ini menurut syara. Jadi setiap benda yang haram digunakan ini baik dikonsumsi maupun dipakai, kok itu nggak bolehnya karena haram, itu berarti najis. Sekali lagi, setiap benda yang haram digunakan secara mutlak itu hukumnya najis. Kalau najis berarti haram. Nah, tapi ada kalanya barang yang najis tapi hukumnya tidak, barang yang haram hukumnya tidak najis. Ada definisi, kullu najisin haramun wa laisa kullu haramin najsan. Kullu najisin haramun, setiap barang yang najis itu hukumnya haram, tapi tidak semua barang yang haram itu hukumnya najis. Masuk gak Pak? Contoh, semua barang yang najis itu yang dihukum najis hukumnya haram baik dikonsumsi maupun dipakai. Tapi sebaliknya, tidak semua yang haram hukumnya najis. Contoh namanya, laki-laki memakai sutra atau perhiasan emas itu hukumnya haram. Tapi emas dan sutra itu walaupun haram dipakai, hukumnya tetap suci. Nah, kembali lagi bahwa untuk laki-laki yang memakai sutra dalam kondisi normal kemudian pakai emas, itu hukumnya haram sekecil apapun, kecuali memakai sutra dalam kondisi apa? Peperangan. Kalau memakai sutra contohnya pakai apa? Pakai baju perang yang terbuat dari sutra. Kalau baju dari sutra itu kalau ditembak atau kena senjata meleset sehingga melindungi diri, boleh. Tapi kalau dalam kondisi untuk biasa saja dipakai supaya keren, supaya megah, supaya mewah, supaya wah, itu tidak boleh. Jadi kembali lagi, kullu ainin harama tanawuluha alal itlaqi, semua benda, semua barang yang haram digunakan secara mutlak itu hukumnya najis. Contoh mungkin dalam ayat yang sudah diterangkan dalam surat Al-Maidah tafsir Jalalain, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan alaikum terhadap kalian al-maitatu bangkai. Semua bangkai hukumnya haram selain bangkainya manusia, bangkainya ikan, bangkainya belalang. Pokoknya semua bangkai, baik itu dari hewan yang halal dimakan ataupun terutama hewan yang tidak halal dimakan, semua bangkainya haram dan hukumnya najis. Tapi tidak semuanya bangkai itu haram. Kullu qaidatin mustasnayat, semua qaidah itu ada yang dikecualikan. Kayak bangkainya ikan nggak haram. Kalau nggak haram berarti dia nggak najis. Bangkainya belalang lain, kalau bangkainya ayam, kambing, sapi, hewan-hewan yang halal dimakan. Apalagi bangkainya hewan yang tidak halal dimakan, sudah otomatis itu haram. Hurrimat alaikum maitatu, bangkai haram berarti hukumnya najis. Wadamu, darah juga hukumnya najis. Kalau hukumnya najis apabila itu melekat dalam anggota badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita, berarti sholatnya
tidak sah. Alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dagingnya celeng, babi dan anjing, itu masuk kategori hal-hal yang najis. Apabila najis itu harus ketika kita mau mengerjakan sholat harus dibersihkan semua, dari pakaian kita, tempat kita, badan kita harus dijauhkan supaya sholatnya sah. Itu semua dalam kondisi halatal ikhtiyari, dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, semua barang yang haram digunakan secara mutlak, tapi alal ikhtiyari, dalam kondisi normal. Maksudnya dalam kondisi normal, lawan katanya Pak, tidak dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, apalagi itu yang najis, apalagi yang haram, yang haramnya najisnya besar, yang haramnya mubalaghah pun diperbolehkan. Ini yang dimasalahkan adalah apa? Dalam kondisi normal. Ma'asulatut tamyiz, serta mudah untuk memisahkannya. La li hurmatiha, bukan karena najisnya tidak najis, tapi apa? Li hurmatiha, karena kemuliaannya. Dia biarpun bangkai, tapi karena kemuliaan bangkai itu dia tidak dihukumi najis, yaitu bangkainya anak Adam, bangkainya manusia. Walaupun dia sudah menjadi bangkai, sudah menjadi mayat, tapi karena mereka adalah dimuliakan, hukumnya tidak najis. Wala listiqdariyah, dan najis itu bukan karena apa? Bukan karena menjijikannya, biarpun dia menjijikan, tapi kembali lagi seperti kalimat yang atas tadi, seperti riya, ludah, ingus, ya, dahak. Kalau keluarnya itu turun dari kepala, itu tidak digunakan najis, walaupun itu kelihatannya menjijikkan. Walali dororia, dan tidak membahayakannya fi badanin au aklin. Dia tidak menjijikkan, dia bersih, tapi itu merusak badan dan akal, seperti homer. Biarpun dia itu kelihatannya bersih, tidak menjijikkan, tapi membahayakan badan dan akal. Sehingga kullu khamrin haramun, setiap kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun, kaidahnya kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu dianggap khamr, dan setiap khamr kullu khamrin haramun, setiap khamr itu haram. Kalau haram berarti apa? Masuk kategori najis. Kalau najis berarti kalau kita bawa dalam keadaan kondisi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Kembali lagi yang berkaitan dengan darah tadi, semua darah najis, baik darah manusia maupun darah hewan. Tapi darah manusia najis kalau sudah keluar dari anggota tubuh. Setetes pun itu darah manusia, ya kalau sudah keluar dari anggota tubuh hukumnya najis. Kalau najis harus dibersihkan. Nanti caranya membersihkannya bagaimana? Itu dengan catatan dalam kondisi yang normal pula. Kondisi yang normal pula. Jadi setetes darah manusia yang keluar dari anggota tubuh itu hukumnya najis. Tapi kalau belum keluar dari anggota tubuh, hukumnya tidak ada hukum
najis suci. Tak ubahnya seperti kotoran ya. Kotoran kalau masih di dalam, nah berarti yang kelihatan dari luar, kelihatan dari bisa dilihat oleh mata. Unta itu darah, kecuali darah manusia yang keluar itu sifatnya apa? Yang sedikit, ukurannya sedikit itu seberapa? Menurut pendapat kaulnya Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i, yang dianggap darah yang keluar dari anggota badan yang dihukum najis itu, yang dihukum najis contoh keluar dari anggota tubuh yang melebihi dari lubang keluarnya darah itu. Kalau keluarnya darah itu cuman apa, lebih kecil daripada lubangnya dan tidak mengalir, tidak menetes, itu masuk kategori darah yang hukumnya najis tetap, tapi dia apa, ditolerir. Seperti apa darahnya, apa darahnya luka, darahnya lecet-lecet. Tapi kalau darahnya mengalir tetap harus dibersihkan, masuk kategori masuk kategori najis. Kecuali kalau darah itu apa, terus mengalir, terus biarpun sedikit terus mengalir. Caranya gimana? Ketika kita sholat harus ditutup, ditutup. Cara menutupnya ya mungkin dengan berbagai macam, mungkin dengan apa, ditutup dengan kain, tutup dengan apa itu lakban apa itu ya, hajaplas, nah itu ya, bukan lakban. Kalau lakban mah Pak Junjung bungkus itu kardus. Jadi walaupun itu kelihatannya tidak menjijikan, tapi kalau membahayakan akal, membahayakan badan, itu masuk kategori najis. Wa dakhala fil itlaqi, dan masuk kategori mutlak. Mutlak itu apa? Tanpa ada batasan. Jadi lawan katanya mutlak itu muqayyad. Kalau muqayyad dibatasi. Masuk kategori yang najis mutlak itu qalilun najasa wa kasiruha, baik najis sedikit maupun apalagi banyak. Sedikit aja najis, apalagi banyak. Jadi barang biarpun itu yang sudah dihukum najis, sedikit pun najis, banyak apalagi lebih najis. Makanya sesuatu yang tadi yang berkaitan dengan hal tersebut, khamr itu hukumnya najis walaupun minum sedikit atau banyak, apalagi hukumnya tetap haram. Biarpun minumnya banyak enggak mabuk, nah, karena sudah terbiasa, tetap hukumnya haram karena sudah hukum aslinya haram. Wa kharaja, dan keluar bil ikhtiyari dalam kondisi normal, ad-darurah yang masuk dari apa, keluar dari kalimat yang normal, kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang apa, keadaan yang namanya darurat, ngerti Pak ya? Lagi darurat, lagi apa yang membutuhkan, orang lagi lapar, nggak ada makan, nggak ada minum, adanya barang yang haram sehingga boleh dimakan, boleh dikonsumsi, dan boleh digunakan. Fa innaha tubihu tanawulun najasa. Fa inna, maka sesungguhnya dalam kondisi darurat, tubihu boleh tanawulun najasati, menggunakan hal yang barang najis. Nah, dalam kondisi darurat diperbolehkan menggunakan hal-hal yang dihukumi najis atau hal-hal
yang dihukumi haram. Pokoknya dalam hal apapun, dalam kondisi darurat, dalam kondisi kepepet, baik itu makanan, pakaian, tempat yang kita gunakan untuk ibadah, kalau memang kondisinya kepepet, adanya itu walaupun pakaian itu najis, tempatnya juga najis, badan kita najis, kita harus ibadah pada saat itu, harus dikerjakan. Makanya keterangan kemarin seperti umpamanya apa, orang sholat harus punya wudhu. Orang sholat tidak boleh orang tersebut hadas melakukan sholat, tetapi kalau umpamanya dia mau wudhu gak ada air, mau tayamum gak ada debu, bagaimana caranya? Bahkan mereka sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum harus dikerjakan, diperbolehkan. Tapi nanti seketika itu kalau kita sudah mendapatkan dalam kondisi normal, ada yang mengatakan tidak perlu diulang sholatnya atau tidak perlu qadha, ada yang mengatakan harus tetap qadha, membayar hutang sholat yang tidak ditinggalkan. Wa bisulatut tamyizi, dan mudah untuk membedakan, seperti aklut dudi al-mayiti fi jubunin, yaitu memakan ulat yang bangkai ulat di roti atau di keju, au faqiyatin, atau pada buah, wa nahwi dzalika, dan yang sepadan dengan itu. Nah, ini contoh umpamanya bangkai ulat yang berada di buah, kalau terlanjur kita makan itu hukumnya tidak jadi najis. Bangkai ulat yang ada umpamanya di roti atau di makanan, kemudian ikut kemakan, itu ada yang mengatakan hukumnya mengikuti makanan yang ada itu. Kalau makanan itu hukumnya bersih, halal, berarti bangkai ulat itu yang beras itu kita makan jadi halal. Wa kharaja biqaulihi, kecuali ini dengan perkataan musannif la li hurmatiha, bukan karena bangkai itu, karena apa? Karena kemuliaannya. Seperti apa? Bangkainya anak Adam manusia, walaupun dia itu hukumnya bangkai, tapi karena kemuliaannya dia tidak masuk kategori najis. Karena apa? Allah sudah memuliakannya. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak Adam, bahkan bangkainya pun tidak dihukumi najis, kecuali kalau manusia tersebut sudah dikubur dalam kuburan, karena sudah bercampur kotoran, sudah kelihatan. Itu kalau umpamanya, kalau bangkainya tidak najis, tapi karena mereka sudah bercampur kotoran, bercampur lain sebagainya, harus dimandikan, harus disucikan lagi. Termasuk ada darah, hukum aslinya najis. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan pada kalian al maitatu bangkai, waddamu, dan darah. Termasuk darah yang tidak dihukumi najis adalah darahnya orang yang ketika mati syahid, mereka meninggal dalam medan pertempuran, berlumuran darah, hanya tidak usah dimandikan, darahnya dianggap suci, tidak dihukumi najis. Berarti darahnya orang yang meninggal dalam kondisi syahid, itu darahnya tidak dihukumi najis.
justru darahnya itu nanti yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Apanya? Kulit, terus gading sama tulang. Oh, barang yang nah tadi kan bangkai hukumnya bangkai baik hewan yang bisa dihalal dimakan maupun yang tidak halal dimakan hukumnya najis atau haram, tidak boleh digunakan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tulang, gading, tanduk, gigi, kalau kulit bahasa ntar dari bangkai hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Contoh umpamanya Pak Eko lihat tanduk kerbau gede, ada bangkai kerbau gede, tanduknya bagus, diambil, mengatakan hukumnya suci, tidak udah disamak lagi, udah cuci bersih, hukumnya suci. Begitu tulangnya hukumnya begitu giginya itu suci. Tapi ada yang mengatakan semua yang berasal dari bangkai baik itu hewan yang halal dimakan maupun yang tidak hukumnya tetap najis, tidak bisa digunakan. Makanya hukum fikih itu ada tanda petik koma. Tapi kalau hukum iman nggak boleh ditawar. Hukum fikih itu masih ada koma. Contoh bawahnya, sholat itu wajib nggak sholat? Tidak selamanya sholat itu wajib. Orang haid wajib sholat nggak? No, kan gitu. Orang nifas wajib sholat nggak? Bahkan nggak usah kodok. Nggak usah kodok. Itu gambarannya seperti itu. Puasa wajib nggak? Wajib, tapi tidak semuanya. Orang sakit yang tidak kuat untuk melakukan puasa, bahkan selamanya tidak akan kuat mengkodok puasa, berarti orang tersebut tidak wajib melakukan puasa. Makanya hukum fikih itu ada tanda koma. Tanda koma sih ada ada torek. Lain kalau ilmu tauhid, ilmu keyakinan, iman kepada Allah tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa dirubah lagi. Harus iman kepada Allah, titik. Iman kepada para nabi nggak bisa ditawar lagi. Rukun-rukun iman yang keenam itu tidak bisa ditawar lagi. Berarti kalau hasil tadi Pak Eko jawabannya ya, kalau kulit dari bangkai yang halal dimakan bisa jadi suci dengan cara disamak. Kalau untuk gading, tulang, gigi, tadi ada dua versi ya, ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan tidak suci. Kalau masalah ikhtilaf kita ambil yang ringan saja, gitu ya. Kita ambil yang ringan saja, monggo. Nah gitu, kita pilih yang mana. Jelas baik ya? Boleh ya? Begitu kan tadi pertanyaannya, tulang atau gading, tanduk, gigi dari hewan yang bangkainya hewan yang halal dimakan hukumnya suci. Tapi kalau kulit tidak begitu diambil langsung digunakan. Untuk kulit dari hewan yang halal dimakan, dari bangkainya halal dimakan
suci dengan halal beda ya, betul Pak ya? Suci kalau untuk digunakan dipakai, tapi kalau konsumsi tetap nggak boleh. Dari kulit kambing, dari bangkai, ada bangkai kambing, kulitnya diambil setelah disamak kemudian dimasak, nggak boleh. Bolehnya kalau untuk dipakai sabuk, dipakai tas, pakai peci umpamanya, dipakai sepatu boleh. Coba ya, ada lagi pertanyaannya? Ya, monggo. Kenapa? Ya. Nah, kembali lagi, semua darah hewan itu hukumnya, darah hewan maupun darah manusia hukumnya najis. Kalau najis tidak boleh dikonsumsi. Bagaimana? Itu darah dalam daging. Karena sini kul ainin, yang kelihatan di dalam daging kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kalau enggak kelihatan hukumnya apa? Enggak ada hukumnya. Mengikuti kondisi, umpamanya kita mau masak ayam, udah kita cuci bersih ya. Kecuali kalau udah kita bongkar, masih ada darahnya, ya harus dicuci lagi. Nah, kalau kita bongkar di luarnya sudah kita cuci bersih, enggak ada darahnya. Ketika sudah matang, ada darahnya. Nah, itu berarti masuk kategori apa? Mengikuti dagingnya. Coba ya. Ada lagi? Ya. Ya, itu berarti masuk kategori ma'fu. Ketika sudah matang berarti darahnya dibuang, boleh dikonsumsi, boleh dibuang ya. Karena itu masuk kategori ma'fu. Taubahnya dengan apa? Taubahnya barang-barang yang sudah dima'fu ini. Walau ibtala saksun, ini bil qoi, ini kias. Walau ibtala saksun bil qoi ufiya anhu minhu fi sabi wa ghiri katamil barohisi. Kalau umpamanya orang itu dicoba, orang itu muntah terus ya, muntah terus gak berhenti, kemudian muntahnya sampai kena baju, kena pakaian, itu muntah tersebut karena itu istilahnya dalam kondisi terus menerus, itu hukumnya dima'fu. Seperti wa ghairi kadamil barohi, seperti apa? Darahnya nyamuk. Nah, darahnya nyamuk, tapi kalau darahnya banyak tetap najis. Termasuk darahnya hewan-hewan seperti yang tadi ikan atau ayam. Ketika kita lihat itu sudah bersih, nggak ada darahnya. Ketika habis dimasak, dibongkar, ada darah sudah matang, itu ufiya lahu, ditorere, diampuni, tapi darahnya jangan dimakan, harus dibuang. Coba ya, cukup ya. Sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari Bapak Sugiyanto sebesar 5 juta rupiah. Semoga Bapak Sugiyanto dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Dan kita minta bacaan suratul Fatihah pula kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah di pagi ini. Semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim iflah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana alimna ma la alam tana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min dawna tajaba min salidhalil arba'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil quran wa ahlil rizqi wa ahlil tuwa wa ahlil khair wa lan tajalna wa iyyahum min ahli salih wa khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.